Selamat siang dan semangat pagi Tagana Indonesia. Perkenalkan, nama saya Heri Partaya. Saya anggota Tagana Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, angkatan 2006. Saya ingin memperkenalkan alat penetralisir udara dalam ruangan hasil cipta karya saya sendiri. Sebelum saya memperkenalkan alat saya ini, maka saya akan memperkenalkan alat pendukung berupa TDS atau Total Dissolved Solid, atau alat pendeteksi jumlah zat padat yang terlarut dalam air. Sedangkan alat yang satunya ini adalah detektor kualitas udara. Alat ini berguna untuk mendeteksi seberapa banyak kandungan partikel udara di dalam ruangan ini. Apakah ruangan ini tergolong sehat dan layak ditempati ataukah tidak layak, bisa dilihat dari cara kerja alat ini. Selanjutnya, air minum kemasan isi ulang atau air sulingan ini sebagai dasar pemikat partikel dalam udara. Air ini nantinya akan saya campur dengan obat detol antiseptik yang berguna menjadi air desinfektan sebagai penetralisir udara dalam ruangan ini. Selanjutnya, kembali ke alat cipta karya saya ini. Cara kerja alat ini adalah udara yang ada di dalam ruangan ini, baik dari sebelah kanan, kiri, depan maupun sebagainya, nanti akan disedot masuk lewat kipas penyedot yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Selanjutnya, udara akan diproses di dalam alat ini dengan cara disemprot kabut air agar partikel udara yang kotor, baik itu debu yang membawa senyawa organik. Selanjutnya, di dalam air ini juga ada sinar ultraviolet atau sinar UV untuk melumpuhkan kandungan zat hidup dalam partikel udara tersebut. Baiklah kawan-kawan, sebelum alat penetralisir udara dalam ruangan ini kita aplikasikan, alangkah baiknya akan saya perkenalkan kondisi ruangan ini. Perlu diketahui, ruangan ini kondisinya lembab, sampai almari pun berjamur. Jamur tumbuh di mana-mana, di muka pintu-pintu, pintu samping bawah, pintu kanan kiri, dan jamur di dalam almari ini juga banyak sekali. Ruangan ini adalah kamar kos mahasiswa yang sudah hampir 8 bulan ini saya kosongkan karena meminimalisir dampak wabah COVID-19 di keluarga kami. Oke, selanjutnya ini adalah air sulingan buatan saya sendiri yang akan diuji cobakan di dalam tangki air alat ini. Air sulingan ini akan saya masukkan ke dalamnya. Sambil menunggu air ini mengisi tangki air di dalam alat ini, sembari saya akan mengukur kandungan partikel dalam air ini sebelum digunakan. Coba kawan-kawan bisa perhatikan kandungan partikel dalam air ini. Saya ukur dengan alat TDS. Perhatikan kawan-kawan, angka awal sebelum dipakai ada di posisi angka 0. Coba perhatikan. Sekarang kita masukkan dalam air di gelas ini. Bisa dilihat kandungannya berada di angka 86 ppm atau part per million. Selanjutnya, ini adalah obat detol antiseptik sebagai air desinfektan untuk menetralisir udara dalam ruangan ini. Selanjutnya, saya akan mengisi air desinfektan yang terbuat dari obat detol antiseptik ini untuk campuran air di tangki alat ini. Perhatikan
obat desinfektannya mulai masuk. Setelah selesai, maka saya akan mengaktifkan power listrik dengan daya AC 220 volt ini. Oke, alat sudah aktif. Bisa kita saksikan lampu UV atau cahaya ultravioletnya sudah aktif. Ini menandakan bahwa alat ini sudah aktif bekerja. Wow, bisa kita lihat sendiri kawan-kawan, alat pendeteksi udara ini ada di titik warna kuning yang menjelaskan bahwa di ruangan ini udaranya kurang sehat dan tidak layak untuk ditempati. Selanjutnya akan saya terangkan cara kerja alat ini. Yang pertama, udara disedot oleh dua kipas exhaust di kanan dan di kiri. Udara masuk diproses oleh air desinfektan dengan cara disemprotkan dan dibakar oleh radiasi cahaya ultraviolet atau lampu UV. Tujuan air disemprotkan tersebut bukan untuk mematikan partikel organik dalam udara, melainkan air yang disemprotkan itu untuk menjebak debu-debu dalam udara tersebut menyatu dengan kabut atau butiran air yang disemprotkan agar terbawa masuk ke dalam tangki air, yang selanjutnya air yang kembali ke tangki tersebut akan dinetralisir oleh air desinfektan yang ada di dalam tangki ini. Setelah proses selesai, udara naik masuk ke 3 saringan. Saringan yang pertama ini untuk memecah kabut air yang disemprot menjadi butiran air kembali. Saringan yang kedua ini untuk mengambil udara yang masih tersisa air yang lolos oleh saringan ke-1. Saringan ketiga memastikan air desinfektan yang disemprotkan betul-betul menjadi udara yang sudah netral atau sudah bersih. Kipas exhaust yang atas untuk mengeluarkan udara yang sudah steril atau yang sudah netral. Demikian paparan uji coba Bayu Ozonizer ini sebagai alat penetralisir udara dalam ruangan. Sekarang waktu di jam dinding saya menunjukkan jam 3:40 waktu sore hari. Uji coba alat ini diaplikasikan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020. Baiklah, besok kita coba lihat bersama-sama apakah saya bisa mengalahkan sinyal warna kuning dalam alat deteksi udara ini turun ke warna hijau, yang artinya ruangan ini layak bisa ditempati lagi untuk tempat tinggal ataukah tidak. Hasilnya akan kita lihat bersama-sama 2 hari lagi. Apakah alat ini bisa berfungsi seperti rencana dan pemikiran saya? Kita tunggu 2 hari lagi. Oke, semangat pagi! Selamat malam dan semangat pagi Tagana Kabupaten Sleman dan Tagana seluruh Indonesia. Hari ini menginjak 2 hari percobaan alat penetralisir udara dalam ruangan ini diaplikasikan. Sekarang waktu menunjukkan jam 9 kurang seperempat, tentunya jam 9 malam. Dan coba kita lihat alat pengukur udara dalam ruangan ini apakah bekerja. Ternyata sinyal penanda pada alat ini turun pada warna hijau yang mengindikasikan bahwa ruangan ini layak
ditempati. Sekarang kadar partikel atau kandungan udara di kamar ini turun drastis. Ini ditandai dengan angka-angka dalam alat ini menunjukkan angka yang rendah. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020 jam 20.48. Percobaan alat penetralisir udara dalam ruangan hasil cipta karya saya ini berhasil sesuai dengan gambaran dan target saya. Semoga alat ini bisa bermanfaat di khalayak umum untuk membantu membersihkan dan menetralisir kandungan-kandungan udara dalam ruangan yang membawa partikel-partikel udara kotor seperti jamur, bakteri, virus influenza, dan bahkan virus corona yang menempel di debu yang ikut terbang tersapu udara dalam ruangan. Demikian kawan-kawan, sampai jumpa lagi di ide-ide brilian berikutnya. Salam sukses, selamat malam, dan semangat pagi.